Bukan, aku nanya sama kamu, kenapa kamu kerja sampai 14 tahun dan tak lihat dari statusmu kamu belum menikah? Kamu nggak pingin menikah nih? Aslinya yo pengen lah, Miss. Tapi tanggung jawab keluarga kan enggak. Kamu anak terakhir kenapa tanggung jawab keluarga? Hah? Ya karena awalnya itu kan bapak saya stroke gitu. Jadi alasan kamu datang ke Hong Kong karena bapak stroke. Dulu ke Singapura dulu. Kamu juga pernah ke Singapura, oke? Iya. Terus? Singapura tuh bapak stroke 5 tahun. Jadi semua uangnya Semua semua itu untuk buat keluarga. biaya. Kok Terus? jadi inget ya? Jadi itu jadi Baper. sedih. Jadi sedih nggak? Jangan sedih. Buat cerita sama teman-temanmu, Terus biar yang di luar itu tahu bahwa memang ada dari antara kalian tuh benar-benar berjuang buat keluarga. Bukannya pingin dihargai, tapi tidak setidak-tidaknya sedikit bangga buat orang tua. Tapi kan kamu lupa pada dirimu sendiri. iya. Pernah berpikir nggak kalau teman-temanmu lagi cerita anak-anaknya, kamu udah nikah belum? Belum gitu ya, sedih ya kayaknya. Tapi lagi Miss, kayaknya kalau lihat saudara saya tuh anaknya itu nggak sekolah, nggak makan pun saya nggak tega, Miss. Tapi di sisi lain ya bantu terus juga di titik ini saya capek gitu. Tapi di sisi lain setelah sekian tahun bantu mereka, kakak saya yang kedua sudah bisa bikin rumah, saya juga beliin dia kebun durian di daerah Tasik, maaf. Terus apa, udah bikin rumah bagus, terus, kakak pertama juga anaknya udah kuliah. Aku seneng lihatnya gitu. Cuma Tapi ada kesepian nggak di hatimu? of course, sedih. Sedihnya apa? Mereka lupa aku. Miss, percaya nggak, Miss? Aku tuh sudah 2 tahun blokir kakak keduaku. Kenapa? Karena itu setiap kali telepon, dia tuh selalu bilang, "Aku sakit, butuh operasi." Mertuaku tuh kumat gilanya masuk rumah sakit. Jadi duit, 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 duit terus. Tapi nggak taunya ternyata setelah waktu itu kapan saya cuti, saya ke Tasik. Wah, rumahnya, Miss. Rumahnya Mewah. gedung. Keren banget. Rumahnya bagus. Kolam ikannya banyak, sawahnya banyak. Itu pun belum dengan kebun durian yang aku belikan. Itu sekitar 6 tahun yang lalu. Jadi dia bilang kalau beli kebun itu buat masa depan kita. Saya terutama dia bilang untuk. Tapi setelah itu aku tanya kan, hasil kebunnya mana? Aku bilang gitu kan. Ternyata Coba ya. Masuk dulu sendiri nggak dulu ada ya. itu. Nggak ada omongan. Katanya ada kebun kopi juga. Sampai aku sebentar ya, tunggu sebentar ya. Ada beliin dia kebun kopi juga gitu. Tapi nggak ada hasilnya, Miss. Gak apa duduk di mana Dan aja. namanya kebun kan tiap tahun pasti berbuah kan, Miss. Tiap tahun berbuah. Tapi kakak saya itu nggak ada omongan. Jadi 6 tahun itu nggak ada uang sama sekali gitu loh. Akhirnya saya blokir. Jadi waktu itu emak masih hidup. Jadi emak itu kan harus ikut-ikut ya, ikut mereka. Jadi gimana ada emak di situ saya kasih duit. Jadi setelah itu terakhir 2 tahun yang lalu emak saya meninggal. Dan kebetulan meninggalnya itu di Tasik juga. Dan mereka itu gontok-gontokan bilang emak harus dikubur di Tasik gitu kan. Sedangkan emak orang Jawa Tengah gitu kan. Kan aku nggak terima. Lah, bapak ibu semuanya kan di Jateng. Masa sih kalian tuh nggak mau gotong royong yuk bawa mak pulang dikubur di Demak? Aku bilang gitu kan. Tapi nggak ada yang mau. Akhirnya waktu itu aku pas lagi gak ada duit, ya untungnya ada teman baik ya yang ngasih aku utangan sekitar berapa ya dulu itu? Ada sekitar 3.000 lebih lah. Untuk cari ambulan buat bawa emak pulang. Dan itu pun selama perjalanan kebutuhan ambulan keluarga selama dari Tasik ke Demak itu kakak-kakak tuh minta duit ke aku. Jadi bener-bener kayak akhirnya selesai itu 7 hari aku nunggu. Aku setelah mereka kembali ke asal mereka, ke keluarga mereka, aku blokir. Jadi kamu selama bekerja 14 tahun plus deh Singapura, kamu cuma jadi ATM keluarga saja. Iya. Karena aku lihat pertama kali aku lihat kamu kayak kecewa banget dengan sesuatu di mana kamu kayaknya capek. Iya, sebenarnya capek banget, Miss. Nah, aku sudah belajar ilmu dukun ini. Hebat, Miss, hebat. Sorry, bukan karena mungkin dari aura matamu kamu itu capek banget. Tapi kamu tetap harus berjuang gitu lah. Kayaknya kamu capek banget waktu kamu masih ada satu, Miss. Masih ada kakak. Kakak saya. Apakah itu tanggung jawabmu untuk menyelesaikan mereka juga? Saya tahu. Tapi gini loh, Miss. Rumah emak kan semua aku sudah sertifikat sama saya.
dahulu kala kakak saya itu kan kerja di Jakarta sama istrinya, sama anak-anaknya ngontrak di pabrik. Mereka bilang sepakat kalau itu rumah buat saya. Oke, aku perbaiki dan aku semuanya alih nama ke saya. Karena kakak-kakak semua sudah punya rumah, cuma tinggal abangku aja. Covid itu, beliau dipecat. Jadi dia pulang ke Demak. Dan sekarang setelah mak meninggal itu udah stay di Demak. Tanpa ada kerja, hari-hari maki-maki istrinya. Istrinya orang Sunda. Aku sampai malu sama istrinya gitu loh kalau istrinya ngeluh kan. Aku sampai bilang, Mbak, aku minta maaf ya atas kelakuan abang saya. Saya benar-benar minta maaf, tapi mau gimana lagi, mau kerja apa. Dan kang aku tuh orangnya ringkah gitu loh, Miss. Ringkah itu apa? Ringkah itu males, gak gelem kerja abot. Jadi kalau orang bilangnya tuh ning sawah kok kesel sikile bengkak sithik, kejet-kejet loro sambatan lho, Miss. Keplak dia sih. Aku bilang, kamu tuh manja banget sih, minum obat gak mau berobat, gak mau maunya dipijitin istrinya. Kamu tuh kayak baby, kayak bayi lah, aku bilang gitu. Aku selama kerja di Hong Kong sama kalian, aku pernah ngeluh sakit sama kalian? Gak pernah toh. Aku gak pernah ngeluh gini-gini, gak pernah toh. Tapi lagi pas anak butuh biaya sekolah gak ada duit, kan aku kasihan sama iparku, Miss. Aku malah benci loh sama abangku sendiri. Gini loh, Mbak, saya tidak peduli urusanmu dengan keluarga, Mbak. Itu hak kamu. Tapi pernah nggak berpikir tentang dirimu sendiri? Kamu punya tabungan nggak sekarang? Belum, dikit banget, jujur nih. Karena sekali lagi saya selalu berpesan buat kalian semuanya, apes tidak tertulis di kalender. Kalau apes ada tertulis di kalender, setidaknya kamu siap. Tapi saya selalu bilang, kamu boleh membantu keluargamu, tapi sedikit saja disisakan buat dirimu sendiri. Satu hal, kamu belum menikah loh. Jangan bilang kamu ntar menikah sama adikku, kari bobroke tok. Nah itu, Miss, aku bilang. Paham nggak maksud saya? Paham. Jadi bukan saya membela adik saya atau membela keponakan saya. Kalau saya punya adik cowok dan menikah sama kamu, kari bobroke tok. Paham nggak maksudku? Paham, karena kamu nggak bisa bekerja. Saya tidak menyalahkan kamu. Itu hak kamu untuk menyenangkan keluargamu. Tapi kamu juga berhak menyenangkan dirimu sendiri, Nduk. Aku nggak tega sama anaknya, Miss. Kalau nggak sekolah, piye loh, Miss? Gini loh, tega dan tidak. Suatu saat kamu masuk rumah sakit untuk ngelahirin anakmu, keluargamu pernah nggak berpikir seperti itu? Nggak pernah. Jujur nih nggak. Sekali lagi saya tidak mempengaruhi kalian untuk tidak membantu saudaramu, tidak ya. Tapi di sini didefinisikan beda. Kamu boleh ngirim ke keluargamu, tapi kamu sedikit aja, ada nggak 50.000 di tanganmu sendiri? Nggak ada. Dan tiba-tiba kamu di interminute pulang Indonesia, ada nggak sesuatu yang bisa kamu banggakan untuk pulang? Nggak ada, Miss. Jujur nih nggak ada. Kan ngeri, Mbak. Giliran kamu pulang kan ngeri. Ngeri, serius. Kamu pulang, kamu akan nanya abangmu, Bang, 1 juta. Dikasih nggak kira-kira? Nggak mungkin. Nggak mungkin, mereka nggak mau. Kamu harus punya tabungan di sendiri. Kenapa aku selalu bilang di adanya YouTube ini, aku minta kalian semua itu loh, sisakan sedikit buat kalian sendiri. Aku udah nabung ya, selalu aja tanya ukuran loh, bukan Mbak, karena kamu sendiri, mindset kamu sendiri. Tapi kalau kamu bilang cukup gak cukup, tak kayak Isam ini. Karena saya takut kamu. Namanya orang sehat terus gak apa-apa. Kaki saya pernah hancur. Saya tidak kerja selama 2 bulan, 3 bulan. Terus kamu gimana, Mbak? Paham gak maksudku? Paham. Saya tidak melarang kamu membantu keluargamu, tapi sedikit aja buat dirimu sendiri. Why?